Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahis-sami'il 'alim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim raufir rahim wa ala alihi wa ashabihi as-salikin bi manhajihil qawim. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Ketua Raktim Muhammadiyah Jember Kidul, yang saya hormati Takmir Masjid Al-Muttaqin beserta para jemaah, bapak-bapak ini sepuh yang bisa hadir pada kesempatan kali ini. Juga tidak lupa para bunda, ya ini luar biasa. Kalau ibu-ibu itu masih bisa menyempatkan hadir, sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini senantiasa mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan kesehatan, diberi kesempatan, diberi barokah umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya nanti bisa menjadikan kita lebih istiqomah lagi untuk menyimpan ilmu dalam setiap pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita tetap haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi yang agung, Nabi akhir, yang kelak kita harapkan syafaatnya di hari akhirat. Bapak-bapak, para jemaah semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, izinkan saya pertama saya ingin memperkenalkan diri dulu, Pak. Karena katanya pepatah Arab itu manja ko'aruf wa man aruf faqad ta'aruf. Artinya tak kenal maka tak sayang. Artinya begitu Pak, kurang lebihnya. Jadi kalau kita kenal, insya Allah nanti akan lebih sayang. Problemnya sudah kenal tak sayang-sayang. Ini yang menjadi masalah. Mudah-mudahan dengan ta'aruf kita, perkenalan kita, bisa mengingatkan kita silaturahim kita ke depannya. Saya biasa dipanggil Pak Maimun, Pak. Dulu sebelum di Universitas Muhammadiyah saya Sokwan Iman 2, mengajar ilmu tafsir, ilmu hadis, kemudian bahasa Arab dan lain sebagainya, karena itu memang bidangnya saya, Pak. Kemudian setelah lulus S2 tahun 2018 saya mengajukan lamaran pekerjaan ke Universitas Muhammadiyah, dan alhamdulillah semua itu yang kita miliki maupun yang tidak kita miliki itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya kita patut bersyukur. Kita punya sesuatu kita bersyukur, tidak punya sesuatu kita pun juga harus bersyukur. Kenapa? Karena kalau kita punya sesuatu, barangkali sesuatu itu adalah bermanfaat bagi kita. Tetapi ketika kita menginginkan sesuatu dan itu tidak diridho atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang kita inginkan dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi sesuatu yang mudarat bagi kita. Oleh karenanya kita harus bersyukur dalam keadaan apapun. Alhamdulillah, saya diterima bergabung di Universitas Muhammadiyah dan sudah menerima SK kemarin tahun 2023, Pak. Alhamdulillah. Dan ya berbagi dengan bapak-bapak di pengajian kemarin di Tegal Besar, dan sempat juga dibisiki sama Prof Nanan, Pak Nanti misi pengajian di Siap, Pak, dimanapun saya sedang usia. Alhamdulillah sekarang sudah ditakdirkan untuk berada bersama telinga semuanya. Saya betul yang disampaikan tadi, LC itu pilar S1 saya di Al-Azhar, Pak, di Kairo. Kalau panjenengan kenal dengan Dr. Syafruddin, beliau juga sama senior saya, Pak, Mati Allah. S2 saya di Malang. Jadi para bini sepuh, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, pada
kesempatan kali ini saya ingin mengatakan begini, Pak. Di zaman yang akhir ini memang kita penting menggalakkan adanya majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengajian, Pak. Kenapa? Karena dengan berkumpulnya kita di majelis itu setidaknya katanya Ali bin Abi Thalib, Pak, beliau pernah dinasihati oleh Rasulullah. Ketika itu Rasulullah mengatakan, man madha arba'una yawman wa lam yujalis fi majlisil ilmi kana qalbuhu atau qasa qalbuhu wa jazara 'ala al-kaba'ir. Ini nasihatnya Rasulullah kepada Ali. Cuma nasihat ini juga diperuntukkan untuk kita semuanya, Pak. Man madha arba'una yawman wa lam yujalis majlisal ilmi qasa qalbuhu wa jazara 'ala al-kaba'ir. Nanti bisa dengan baca di Wasiyatul Mustafa. Jadi barang siapa yang hari-harinya selama 40 hari terlewat begitu saja tanpa kita duduk-duduk bercengkerama bermuajahah seperti di tempat ini, tanpa majelis ilmi, qasa qalbuhu, hatinya menjadi keras, Pak. Wa jazara 'alal kaba'ir, dan gampang terjerumus ke lembah kemaksiatan yang tidak diridhoi dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok kita penting untuk bermujalasah di majelis ilmi seperti yang sekarang ini? Karena ya itu tadi, dengan kita mengikuti pengajian setidaknya kita memperoleh nasihat-nasihat, kan begitu, Pak. Dan itu adalah kekuatan kita sebagai umat Islam. Kekuatan kita sebagai umat Islam, kalau kita ingin betul-betul ingin maju dan ingin kuat pergerakannya, kuat agama dan imannya, apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu, tawasau bil haqqi wa tawasau bis-sabr. Satu sama lain kalian harus saling mengingat dan mengingatkan. Ingat dan mengingatkan. Jangan hanya ingat, tetapi kita harus mengingatkan saudara-saudara kita. Mengingatkan dalam hal kebenaran dan dalam hal kesabaran. Karena menurut Al-Ghazali, Pak, manusia itu kan ada 4 tipologi, Pak. Sebelum saya ini masuk ke materi, Pak, ya, pendahuluan. Biasanya kan begitu kalau kita menyusun karya ilmiah atau artikel ilmiah, masih ada pendahuluannya, Pak. Jadi menurut Al-Ghazali, tipologi manusia itu ada 4. Manusia itu dikategorikan menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu dan dirinya juga tahu bahwa dirinya itu adalah orang yang tahu. Ini tipologi yang pertama, yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang paham pun dia juga paham bahwa dirinya orang yang paham. Jadi orang punya ilmu, dia paham bahwa dirinya berilmu, sehingga setiap tindak tanduk perbuatannya itu mengikuti ilmu pengetahuannya, mengikuti hidayah berdasarkan ilmu pengetahuan. Wa huwa alimun fattabi'uhu, katanya Ghazali. Itu adalah orang yang alim, orang yang paham, fattabi'uhu, ikuti orang yang paham itu. Karena kalau orang yang paham nanti akan mengantarkan kita kepada apa yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan itu adalah kebenaran. Kalau orang nggak tahu, jangan diikuti, Pak. Ngasal biasanya, Pak. Nah, di zaman sekarang ini sangat rentan sekali orang yang ngasal, Pak. Apalagi kalau kita berbicara soal sosial media, misal di Facebook misalkan, semua orang punya kebebasan untuk berekspresi, semua orang punya kebebasan untuk berkomentar.
Entah orang itu tahu, entah orang itu tidak tahu, semuanya bebas sekarang, Pak. Bebas berbicara. Tetapi kalau kita menurut Ghazali tadi, orang alim lah, orang yang berilmu lah, orang yang mengamalkan ilmu lah yang harus kita ikuti. Itu tipologi yang pertama. Alimun fattabi'uhu, kita harus mengikuti orang yang alim. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu, paham, namun dirinya itu tidak paham kalau dirinya paham. Orang tahu, namun dirinya tidak tahu kalau dia sebenarnya orang yang tahu. Akhirnya apa? Menang dawat. Wedi ada ngomong wedi salah, padahal dirinya orang yang tahu. Nah, mestinya orang yang seperti ini jangan takut untuk berbicara, menyampaikan kebenaran. Jangan tidur. Makanya kalau menurut Imam Ghazali itu wa huwa naimun fa'aikidhu. Orang yang demikian itu termasuk orang yang tidur. Orang yang tidak sadar, fa'aikidhu, maka sadarkanlah dia. Maka doronglah dia agar dia selalu berbicara tentang kebenaran dan menyampaikan kebenaran-kebenaran itu sebagai nasihat kepada kita. Kadang-kadang ada orang dengar cuma takut ngomong, Pak. Cuma orang salah yang berani ngomong. Nah, kalau orang yang tidak benar, salah, berani ngomong, wah ini kacau ya. Nah, ini kalau kita ketemu dengan orang yang berilmu, maka kita dorong agar dia menyampaikan keilmuannya, agar dia dorong untuk menyampaikan kebenaran. Yang ketiga, tipologi yang ketiga ini adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu, nggak paham orangnya, tapi dia tahu kalau dirinya nggak paham. Akhirnya apa? Lebih pada ketawa Tuhannya, menang. Cuman menangnya beda yang sama yang tadi. Yang tadi itu menang karena takut, yang sekarang ini menang karena memang nggak tahu, Pak. Katanya Ghazali, wa huwa mustarsyidun. Orang yang seperti itu adalah orang yang butuh petunjuk, butuh bimbingan. Maka fa'arsyidhu, bimbingkanlah dia. Bimbinglah dia kepada arah kebenaran. Ini tugas kita sebagai orang yang tahu, bertemu dengan orang yang tidak tahu, dan tapi dia orang yang tawadhu. Karena dia tawadhu, orang yang rendah hati, akhirnya dia mau berbicara takut salah, maka berilah dia pemahaman agar dia menjadi benar. Orang yang keempat, tipologi yang keempat, Pak. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ini yang kacau ini, Pak. Tipologi yang keempat ini adalah orang yang tidak tahu, gak paham, dan dirinya itu gak paham kalau dia itu orang gak paham, gak tahu. Ini kebalikannya yang pertama tadi. Ini kacau orang-orang yang keempat ini. Orang yang tidak tahu, gak paham, sementara dirinya gak paham kalau dia gak paham. Yang ngasal tadi itu, tahu katanya orang Madura itu, tahu. Pokok ada sesuatu dikomentari. Sekarang kan kalau di sosial media kan begitu, kan disediakan kolom komentar itu, siapapun orang yang tahu, nggak tahu, yang sadar, nggak sadar, berhak juga bebas menulis komentar-komentar itu. Apakah komentarnya benar, apakah komentarnya tidak benar dan baik, ataukah komentar itu nanti berdampak hal yang baik atau yang buruk, mereka nggak memperhatikan itu. Dan bahayanya orang yang nomor 4 ini, orang yang gak sering ikut pengajian ini, orang yang gak hadir di majelis-majelis seperti ini, itu katanya Imam Ghazali, wa huwa jahilun farfudu. Itu adalah orang yang jahil, orang yang gak tahu. Maka tinggalkan yang seperti itu. Atau kalau kita masih memiliki hati nurani, kita ingatkan terus dia, agar dia terus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pentingnya kita menggalakkan pengajian ini, dan ini luar biasa kalau di Muhammadiyah. Siang pengajian, pagi pengajian, malam masih pengajian di pengajian, kan begitu. Dan biasa kalau di Miftahul Khair itu habis isya, habis subuh itu selalu ada. Dan karena memang
kita butuh ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Dunia itu kalau kita pengen enak, hendaknya kita melaksanakan atau menjalankan dunia itu berdasarkan ilmu. Tetapi man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Apalagi kalau akhirat, Pak. Orang mau sholat, nggak tahu ilmunya, cara belajar, Pak, katanya orang Madura. Kacau nanti sholat. Maka semuanya itu harus dengan ilmu. Majelis zikir yang seperti inilah yang kita harapkan nanti kelak akan memberikan kita pemahaman-pemahaman ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita. Segenap para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memang sengaja mengangkat tema tentang Agustusan dan nilai-nilai kemuhammadiyahan, Pak. Karena ini menjadi atensi, harus menjadi atensi kita bersama bahwa Agustusan itu mestinya harus kita maknai dengan makna yang positif. Tidak hanya euforia saja. Boleh, Pak, ya euforia itu boleh. Dalam Al-Quran itu dikatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Panjenengan mendapatkan manfaat, mendapatkan rezeki, boleh tak panjenengan itu bersuka cita? Boleh tidak ya? Bangga, boleh kan kita? Orang bangsa Indonesia ini, Pak, mendapatkan rahmat oleh dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemerdekaan. Itu kan juga berupa anugerah yang luar biasa. Dan jiwa-jiwa kita semuanya itu memang diberikan kebebasan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya memiliki kebebasan karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Maka kemerdekaan Indonesia itu yang senantiasa kita peringati tiap Agustusan, mestinya kita harus bersyukur, dan bentuk syukur kita itu harus bagaimana kita itu mengekspresikan kegiatan-kegiatan itu berupa kegiatan yang positif, bukan kegiatan yang kemudian justru kita menjauh bahkan melanggar syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari pagi sampai sore mengadakan acara Agustusan katanya, Pak. Cuma sholatnya ditinggal, Pak. Gak lain. Ya kan? Mulai dari pagi sampai malam. Cuma kemaksiatannya luar biasa, auratnya dibender, Pak. Ingat-ingat, Pak. Faat bahasa babar. Segala sesuatu yang terjadi di dunia itu ada sebab akibat, kausalitas namanya. Allah Subhanahu wa taala memang tidak bergantungan dengan apa yang ada dalam makhluknya. Wa huwa muridun, Allah taala itu berkehendak, dan kehendaknya dia bersamaan dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah qudrat dan dia iradah, semuanya akan terjadi. Namun Allah sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak bisa, berarti Allah Subhanahu wa taala mengatur karena, namun juga bisa jadi seperti itu. Ini yang harus kita hati-hati. Nah, inilah atensi kita. Kenapa kok saya mengangkat tema Agustusan dan nilai keislaman itu, agar kita mampu mengekspresikan kegiatan-kegiatan itu dengan tidak melanggar syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kalau kita mau euforia, mau berbangga, bersukacita, gegap gembira melaksanakan dan meramaikan Agustusan, dalam agama Islam itu juga tidak dilarang. Yang dilarang kalau ada perayaan-perayaan yang justru bertentangan dengan nilai agama, syariat ditinggalkan. Maka kalau seperti itu bagaimana? Agama Islam itu kaidah usul fikihnya berbunyi seperti ini, Pak. Ada kaidah Saddud Dzara'i. Saddud Dzara'i itu artinya apa? Kita itu harus meninggalkan segala bentuk perbuatan jikalau perbuatan itu nanti akan mengantarkan kita kepada kemaksiatan. Sekalipun perbuatan itu baik, sekalipun perbuatan itu bermanfaat. Contoh, kita melaksanakan Agustusan. Cuma satu sisi, perayaan Agustusan, peringatan Agustusan itu kemudian membuat kita lupa sholat, meninggalkan syariat. Maka menurut panjenengan, hati nurani panjenengan, kita laksanakan atau kita tidak melaksanakan? Kita melaksanakan, karena
darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Meninggalkan keburukan jauh lebih penting daripada kita melaksanakan sesuatu yang memiliki nilai manfaat. Paham Pak? Meninggalkan sesuatu yang bisa menghadirkan kemudaratan dan juga kemanfaatan bagi kita berdasarkan kaidah tadi, justru harus kedepankan kita menjauhi atau menolak hal-hal yang mengatakan kita kepada kemudaratan. Paham Pak? Khamar, tahu khamar Pak? Mabuk-mabukan Pak yang ada di dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan itu. Katanya Al-Quran bagaimana? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Begitu bunyinya itu. Mereka bertanya tentang khamar, katakan khamar itu juga ada manfaatnya. Khamar itu ada manfaatnya Pak. Narkoba, narkotika, sabu Pak, kalau dipegang oleh orang yang berkompetensi dalam bidangnya, dokter misalkan, bermanfaat. Tetapi kalau dipegang oleh orang yang bukan, tidak memiliki kompetensi di situ Pak, bisa disalahgunakan. Akhirnya apa? Kalian, katanya Al-Quran, meskipun khamar itu ada manfaatnya, fajtanibu, justru kalian harus menjauh. Kenapa? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kita menjauhi hal-hal yang bermudarat kepada kita dan juga bermanfaat, itu harus dikedepankan daripada kita mengambil manfaatnya. Memaknai 17 Agustusan ini mesti harus kita merujuk kepada nilai-nilai keislaman Pak. Kita tahu nilai Islam, syariat Islam itu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Saya ingin menyampaikan satu hadis yang sangat bagus sekali untuk kita jadi pegangan sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia ke depan, agar kita menjadi umat yang khairul umat, menjadi umat yang paling baiknya umat di muka bumi ini, agar kita menjadi umat yang bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, yang makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada satu pesan Nabi Muhammad SAW yang sangat menarik kita sampaikan di sini. Suatu ketika Pak, Abdullah bin Salam ketika Rasulullah datang ke Madinah, hijrah Pak ya, ke negeri Yasrib. Suatu ketika Abdullah bin Salam ngintip Pak. Beliau ini seorang tokoh Yahudi. Cuma di akhir hayatnya, suatu ketika Rasulullah itu pernah berada istilahnya ya majlis seperti ini dengan para sahabat. Suatu ketika ada seorang laki-laki masuk ke Masjid Nabawi. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, innahu min ahlil jannah. Orang laki-laki yang tadi masuk itu penduduk surga. Diulang 3 kali Pak. Amr bin As yang hadir pada waktu itu, kok enak itu. Baru ketemu dengan Nabi, masuk ke masjid Nabi, sudah dicap oleh Nabi sebagai penduduk surga. Aku sih berdino poso, tiap malam bangun untuk sholat qiyamul lail, gak pernah dicap sama Nabi. Tapi orang itu kok, padahal cuma sholat 2 rakaat Pak. Habis sholat itu luar biasa, dibuntuti oleh Amr bin As. Ditanyai terus begitu Pak. Akhirnya enggak menjawab. Kemudian menawarkan diri yang Amr bin As itu. Bolehkah saya tinggal di rumah Muslimah 3 hari? Katanya beliau. Demi untuk meng-cross check apa sih amalannya orang ini, kok bisa dicap masuk surga. Ternyata Pak, ketika ditelusuri oleh Amr bin As itu biasa-biasa saja, sama seperti panjenengan datang ke masjid sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, sholat fardu, kemudian sholat sunnah, ba'dal faridah, kemudian pulang begitu. Setiap hari begitu dia selama 3 hari. Akhirnya penasaran Amr bin As, tanya langsung. Suatu ketika katanya Amr bin As, Nabi itu mengatakan bahwa sampean itu ketika masuk masjid itu sampean dikatakan ahli surga. Apa rahasianya? Saya tidak punya amal
amalan yang luar biasa. Saya nggak puasa, qiyamul lail kadang-kadang. Cuma saya itu kebiasaan saya tiap sebelum mau tidur itu, setiap orang yang disakiti, setiap orang yang pernah menyakiti saya ampuni semua dosanya, kata Nabi. Semua orang sebelum tidur, pokoknya sebelum tidur, orang yang berbuat dosa sengaja atau tidak ke saya ampuni semuanya. Itu saja. Artinya apa? Hati saya itu tidak ada rasa dengki, ujub, takabur, riya, sombong kepada orang lain. Jadi amalannya hanya menjaga hati, Pak. Luar biasa. Dalam konteks bermasyarakat dan berbangsa, menjaga hati itu sangat besar manfaatnya. Nah, itu kita kalau mau masuk ke surga, kita mengharapkan surganya Allah Ta'ala, tidak perlu terlalu muluk-muluk, Pak. Cukup dengan menjaga hati, tidak menyakiti perasaan tetangga kita, saudara kita, dan lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi takdir kita itu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan. Jadi Abdullah bin Salam itu suatu ketika pernah mengintip Nabi ketika datang ke Yasrib. Apa sih gayanya Nabi Muhammad itu, katanya? Kok sampai dilulukan oleh masyarakat Yasrib? Ternyata beliau ketika datang ke Yasrib itu mengatakan begini, Pak. Afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Jadi Nabi itu mengatakan afsus salam, tebarkanlah salam. Makanya kalau Umar bin Khattab itu salim ala man arafah wa man la ya'rif, man ya'rif, man ta'rif wa man la ta'rif. Sampaikan salam itu kepada siapapun orangnya, baik kamu itu kenal dia maupun kamu tidak kenal dia. Sampaikan salam itu, assalamualaikum. Kenapa? Karena itu bisa menjadi kunci kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang saya hormati, salam itu tidak hanya sekedar kita maknai sebatas ucapan lisan. Perhatikan, assalamualaikum tidak hanya sebatas perkataan saja, tetapi makna salam itu harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat yang menebarkan kedamaian. Karena salam itu artinya al-aman, artinya keamanan, kenyamanan, ketenangan. Karena al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu, Pak, jika tetangganya itu selamat dari lisan dan tangannya. Nah, keberadaan kita di masyarakat itu sudah membuat tidak nyaman, tidak tenang, tonggon. Jangan harap Pak surga. Jangan harap surga. Datang takut, wah, terkorek. Terkores. Ini. Nah, kalau seperti ini tetangga kita, berarti kita tidak layak untuk dikatakan sebagai muslim yang baik. Muslim yang baik itu keberadaan kita itu sudah membuat orang nyaman, itu sudah luar biasa. Dan ini penduduk surga yang seperti ini, Pak. Dalam konteks berbangsa, hadis ini perlu kita amalkan. Afsus salam, tebarkanlah salam, tebarkanlah kedamaian. Kepada siapa? Semuanya. Orang yang kita benci, orang tidak boleh membenci orang. Kepada musuh kita maupun kepada siapapun harus kita tebarkan kedamaian. Nah, kalau orang itu sudah tidak mau, ya sudah. Kalau tidak mau, ya gimana? Begitu. Wa'atimut ta'am. Yang kedua, jadi sejahterakanlah. Jadi kalau yang pertama itu salam itu kita artikan secara global, artinya kedamaian, keselamatan, ketenangan, keguyuban. Maka yang kedua, at'imut ta'am, berikanlah makanan, itu artinya kita sejahterakan. Alhamdulillah, Pak, pengajian-pengajian itu kotakan jalan begitu ya. Siapkanlah sedekah terbaik Anda, kan begitu. Itu dalam rangka at'imut ta'am, menjalankan nilai-nilai ajaran Islam.
Perintahnya Nabi kan begitu. Untuk siapa? Untuk umat. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk umat. Antimu ta'am, sejahterakanlah. Masalahnya kalau kita melihat konteks dalam yang konteks yang lebih luas, kadang berbangsa dan bernegara itu yang disejahterakan itu adalah golongannya masing-masing, Pak. Politiknya masing-masing, Pak. Kepentingan partainya masing-masing. Padahal ajaran kita itu antimu ta'am, sejahterakanlah. Siapa itu? Semuanya, tanpa pandang bulu, tanpa pandang kelas, tanpa pandang itu, karena ajaran agama kita. Nah, kalau kita dua ajaran ini kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, nggak perlu Agustusan, nggak perlu merayakan, misalkan implementasi ajaran itu kita laksanakan, insya Allah, Pak, kita menjadi bangsa yang kuat. Agustusan cuma acaranya tok, habis itu tukarannya apa? Jangan kan begitu, Pak. Tak percuma. Nah, kalau kita keselamatan, salam itu kita tebarkan, atimu ta'am, sejahterakan kita perhatikan. Maka yang ketiga, wasallu billaili wan nasu niyam. Dirikanlah sholat ketika manusia semuanya itu sedang terlelap dalam tidurnya. Artinya apa? Penguatan spiritual. Ini penting, Pak. Membangun bangsa itu bukan hanya dengan menggembor-gemborkan NKRI harga mati, tidak cukup. Tidak cukup, Pak. Mati harga nanti, Pak, kalau seperti itu terus, Pak. Nilai ajaran agama kita inilah yang harus kita tanamkan. Menebarkan kedamaian, mensejahterakan bangsanya, rakyatnya. Yang ketiga, wasallu billahi wan nasu niyam. Kuatkanlah spiritual bangsa ini. Siapa itu? Anak didik kita, putra putri kita sebagai penerus kita. Dengan cara bagaimana? Memberikan pendidikan tauhid, pendidikan yang mengarahkan kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dari kecil. Kalau dari kecil kita latih dengan pendidikan tauhid itu, maka dia akan menjadi generasi yang kuat. Itu artinya wasallu billahi wan nasu niyam, itu artinya menguatkan spiritualitas. Bangsanya makmur, kedamaiannya, persatuannya luar biasa, spiritualnya juga luar biasa. Maka ketika ketiga syarat itu sudah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, diimplementasikan dalam berbangsa, bernegara, bersosial, masyarakat. Yang keempat, tadkhulul jannata bisalam. Itulah poinnya, Pak. Kita hidup di dunia ini bukan untuk apa-apa, tapi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada yang memiliki kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara bagaimana? Ketika syarat yang ketiga itu salam, atimu ta'am, sallu billahi wan nasu niyam, maka target kita nanti tadkhulul jannata bisalam, akan masuk surga gampang tercapai. Maksudnya masuk surga itu, surga ini kan identik dengan kenikmatan-kenikmatan, Pak. Artinya ketika poin itu kita laksanakan dalam berbangsa dan bernegara, maka negara inilah nanti akan menjadi negara yang aman, yang damai, negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Itu yang menjadi harapan kita bersama sebagai umat Islam. Artinya apa, Pak? Pelaksanaan 17 Agustusan itu mesti kita tidak hanya memaknai dengan euforia belaka, tetapi dengan pemaknaan yang positif, dengan cara yang bagaimana kita lihat dari pandangan atau perspektif nilai-nilai agama Islam. Kan ajaran agama nggak pernah bohong, Pak. Kalau kita diberitakan seperti itu, maka ada tujuannya. Kalau kita dilarang, maka juga ada tujuannya yang bersifat positif bagi kita. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada saya pribadi dan kepada kita semuanya, mari dalam kehidupan sehari-hari kita upayakan hadis yang tadi itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah inilah fungsi daripada pengajian Pak, saling nasihat menasehati. Gitu ya, sudah pas jam 8. Saya berterima kasih kepada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, asyukur minallahi fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.